Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan sama-sama menghantar almarhumah Ibu Tan Hong Nil untuk menjalani proses perabuan. Namun sebelum itu kita sama-sama ingin menghadap Tuhan di dalam ibadah pelepasan. Kita akan mencari kebaikan Tuhan, memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan biarlah di tengah-tengah segala kedukaan ini, kita tahu kepada siapa kita bersandar, kepada siapa kita mengadu dan tetap memohon pertolongan, kekuatan dari Tuhan. Kita akan mengambil saat ini, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah. Marilah kita mengambil saat teduh pribadi. Ya Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Apa yang Dia tidak sanggup, semua Dia bisa lakukan. Bahkan ketika Dia dalam kemuliaannya mau turun ke dalam dunia, menjadi serupa dengan manusia, dan Dia mulailah mati buat kita. Mari dengan berdiri kita sama-sama mengagungkan kasih Tuhan lewat pujian Agunglah Kasih Allahku, saat bait pertama dan bait ketiga. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direnggut ketika pun tergapailah karena kasih yang agunglah Sang Putra menjelma. Ia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih yang ketiga di halaman 2. Andaikan laut tingkahnya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting dalamnya dan insan pun pujangannya, takkan genap ibadah kita. Ibadah ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Putranya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian. Amin. Silakan duduk. Ya Bapak Ibu, bahwasanya kita menyadari akan segala kelemahan kita, apalagi di saat kita kehilangan. Pengalaman kehilangan menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang begitu lemah dan rengkihnya.
Pengalaman kehilangan membuat kita memaknai kehidupan ini. Kok terkadang ada hal-hal yang tidak bisa kita lepas begitu saja. Bahkan kita tidak sudi terlepas atau melepaskan pribadi atau apapun yang selama ini melekat pada diri kita. Namun di balik semuanya itu, di atas semuanya, kita tetap juga meyakini bahwa kita bukanlah pemilik atas segala sesuatu yang selama ini ada dan melekat pada diri kita. Kita adalah orang-orang yang dititipkan, apakah itu pasangan hidup, kekayaan, dan segala macam yang selama ini kita seolah-olah miliki. Marilah kita sama-sama diingatkan oleh pemazmur dalam Mazmur 40 ayat 2 hingga ayat yang ke-6. Untuk kita boleh melihat segala kebaikan Tuhan di tengah segala kefanaan dan kesementaraan yang ada di dunia ini. Kita akan sama-sama membacakannya berbahasa. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Biar kita juga boleh mengamini apa yang pemazmur katakan. Terlalu banyak karya Tuhan yang kita bisa hitung satu persatu. Mungkin cukup, tidak cukup untuk kita sama-sama ungkapkan. Dan biarlah lebihnya menjadi sebuah cara kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Ada satu lagu dari Kidung Kisah 637. Lagu ini selalu memberikan kepada kita apa yang disebut dengan ketenangan dan kedamaian. Dan itu hanya diberikan oleh Tuhan bila duka menerpa. Bait yang kedua, bila hidupmu bagaikan daun.
Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Ayat yang ketiga, aku berlutut datang depan Tuhan. Aku datang berteduh di depan-Mu Tuhan, ku serahkan diriku padamu. Hiburan yang Kau beri meneguhkan iman. Kini jiwamu tenang serta-Mu. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia batu karang yang teguh. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Engkau pasti memberikan kedamaian yang penuh bagi kami Tuhan. Sebab Engkau adalah batu karang yang teguh, tempat perlindungan kami, gunung batu kami. Biarlah hari ini boleh menjadi rangkaian yang boleh kami ingin sama-sama jalani dan terlebih kami ingin maknai. Setiap kehilangan selalu memberikan begitu banyak pelajaran yang berharga. Salah satunya adalah bagaimana kami tidak pernah boleh menyia-nyiakan segala berkat dan apa yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami, terlebih pasangan hidup kami. Tuhan, biar apa yang kami boleh baca dari firman-Mu pada pagi hari ini, untuk boleh menghantar almarhumah Ibu Tan Hong Niang untuk menjalani proses perabuan. Biar kami tidak melihat apa yang kelihatan secara fisik, tetapi kami boleh mengimani bahwa rohnya sudah bersama-sama dengan Tuhan. Jiwanya adalah jiwa yang telah dijalani dengan begitu indah, karena dia melakukan apa yang baik, yang berkenan selama hidupnya di mata Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan 2 ayat dari surat 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Saya membacakan ayat ini dalam versi terjemahan sehari-hari. 2 Petrus pasal 1 ayat 10 dan 11. Terjemahan sehari-hari. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari, berusahalah lebih keras lagi melakukan ketujuh hal yang saya tuliskan di atas. Dengan begitu kamu memastikan bahwa kamu benar-benar sudah dipanggil dan dipilih oleh Allah. Kalau kamu terus melakukan semuanya itu, kamu tidak akan gagal mencapai tujuan surgawimu. Dengan demikian, waktu kamu masuk ke dalam kerajaan yang kekal, kamu akan disambut dengan penuh sukacita oleh penguasa dan Raja Penyelamat kita, Kristus Yesus. Demikianlah 2 ayat yang menguatkan kita dan menjadi kekuatan karena meneguhkan, dan sekaligus kita mau menyambut janji Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Penulis surat Petrus mengingatkan kepada kita bahwa kita terpanggil untuk melakukan apa yang baik. Kita melakukan apa yang sesungguhnya menjadi sebuah panggilan hidup buat kita. Penulis Petrus mengatakan, berusahalah lebih keras. Bapak Ibu, apa yang kita mau usahakan di dalam hidup ini?
apa yang kita mau cari, yang kita perjuangkan, tentu bukan sekadar hanya kebutuhan raga, kebutuhan jasmani. Apalagi ketika kita mengatakan bahwa kita mau menjaminkan hidup ini pada sesuatu yang fana. Bukan itu. Apa yang kita mau usahakan dalam hidup ini menjadi sebuah pertanyaan yang terus-menerus kita terus hadirkan dalam kehidupan kita, dalam langkah hidup kita. 7, kata Paulus, ada 7 hal yang aku tuliskan kepadamu. Itulah yang kau harus usahakan. Sehingga dari 7 hal itu kamu benar-benar memastikan bahwa kamu telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Apa 7 hal itu Bapak Ibu? Saya boleh menyebutnya satu persatu. Dan dialah dari 7 ini kita mau merenungkan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh berusaha pada 7 cara hidup ini? Yang pertama adalah hiduplah dengan melakukan perbuatan baik. Kita setuju bahwa hidup ini harus betul-betul baik dengan cara kita melakukan kebaikan. Tapi yang kedua juga ditambahkan kata Paulus, milikilah pengetahuan tentang cara hidup yang bijaksana. Tidak cukup berbuat baik, tapi juga kita harus punya cara hidup yang bijaksana. Terjemahkanlah itu dalam kehidupan kita masing-masing. Poin yang ketiga adalah belajarlah menguasai diri. Bukankah ini sesuatu yang gak mudah untuk kita lakukan? Dalam banyak hal sederhana, kecil apapun, hal penguasaan diri ini menjadi sebuah ujian tersendiri yang gak gampang untuk kita sama-sama lakukan. Yang keempat, bertahanlah dalam kesusahan. Terkadang ketika orang kita dalam sebuah kondisi yang baik, dalam sebuah kondisi yang nyaman dan kondusif, kita bisa mengingat Tuhan. Tapi kadang-kadang sebaliknya di tengah suasana yang gak baik, kita kadang-kadang melupakan Tuhan. Bertahanlah dalam kesusahan. Yang kelima adalah berusaha untuk hidup semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukankah hidup ini seperti itu? Hidup orang percaya adalah lebih berusaha mencari dan menghadirkan kerajaan surga. Tuhan Yesus pernah mengatakan, carilah dahulu kerajaan surga. Carilah dahulu segala kehendak Allah. Carilah semua yang berkenan di hadapan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu yang kelima, berusaha untuk hidup semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang keenam, kata penulis Alkitab, belajarlah mengasihi saudara-saudara seiman. Ini menjadi tolak ukur bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang di luar kita atau tidak seiman dengan kita. Kalau dengan saudara-saudara seiman saja kita tidak mengasihi. Maka yang ketujuh, yang menyempurnakan, nyatakanlah kasih kepada semua orang dengan perbuatan. Saya rasa firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita dan mengingatkan kepada kita jalan orang percaya. Karena semua yang kita lakukan ini dengan berusaha tidak akan sia-sia. Percayalah. Karena semua yang kita lakukan dari 7 hal ini paling tidak adalah sebuah bentuk dan cara kita untuk memenuhi panggilan Tuhan di dunia. Dan sekaligus kita ingin menyempurnakan kegenapan janji Tuhan setelah kita meninggal dunia nanti. Itulah yang Paulus ingatkan. Maka saya ingin mengatakan, kata Paulus sekali lagi, dengan begitu kamu memastikan bahwa kamu benar-benar sudah dipanggil dan dipilih oleh Allah. Ada 2 kata, dipanggil dan dipilih. Maka kita tahu akhirnya apa tujuan hidup kita, orang-orang yang dipanggil dan orang-orang yang dipilih Allah melakukan 7 hal tadi. Sebab penulis Alkitab mengatakan, kalau kamu terus melakukan semuanya itu, kamu tidak akan gagal mencapai tujuan surgawi. Betul, Bapak Ibu, surga itu bukanlah
semata-mata perbuatan baik manusia, tapi bukan berarti meninggalkan perbuatan kita di dunia ini. Betul, perbuatan kita itu bukanlah kunci masuk ke kerajaan surga, tetapi kita juga harus melakukan apa yang Paulus katakan, kerjakanlah keselamatan. Maka kata penulis 1 Petrus atau 2 Petrus, kamu tidak akan gagal mencapai tujuan, dan pada akhirnya kamu akan masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Kamu akan disambut dengan penuh sukacita. Kalau kami, saya, Pak Yo dan Bu Hong almarhum melawan, maka tidak ada yang lebih sukacita ketika tuan rumah atau pemilik rumah yang datang menyambut kami dengan sukacita. Banyak orang yang terkesan dengan pengalaman beliau berjumpa dengan Bu Hong dan Pak Yo. Kehadirannya selalu menandakan bahwa kami tidak membawa apa-apa selain doa. Dan itu cukup bagi jemaat untuk mendapatkan kekuatan dari doa-doa kami. Bukankah ini Bapak Ibu yang kita dambakan saat saya dan Bapak Ibu dipanggil Tuhan? Saat disitulah kita ingin mengharapkan Sang Juru Selamat menyodorkan tangannya, menyambut kita dengan tersenyum, sebab kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Akhirnya pastikan bahwa 7 hal tadi sudah kita lakukan dan terus kita lakukan sampai pada saatnya kita boleh disambutnya dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu. Ya Bapak Ibu, sesungguhnya kamilah jemaat, khususnya jemaat Cipinang Elok yang juga perlu dihibur atas kehilangan ini. Tapi kami berusaha untuk tidak saja tenggelam dan larut di dalam rasa kehilangan ini. Kembali, persembahan pujian akan dibawakan oleh jemaat Cipinang Elok. Terus sama-sama lewat pujian ini kita juga sama-sama mendapatkan penghiburan dan kekuatan. Silakan.
Ya Tuhan, ketika kami menumpang di dunia ini, ketika segala sesuatunya seolah-olah bisa terus kami menguasai dan kami miliki, maka biarlah Tuhan Kau tambahkan kepada kami hikmat-Mu. Di tengah kesementaraan ini, ada juga hal-hal yang kami mau terus kejar dan usahakan. Ketika kami orang-orang yang sudah dipilih dan dipanggil Tuhan di dalam panggilan kudus, kepada kami Tuhan juga Engkau memberikan apa yang harusnya kami lakukan. Bukan ikut dan serupa dengan dunia ini, tetapi kami boleh menjadi orang-orang yang telah dikuduskan melalui apa yang kami tunjukkan dan kami lakukan. Sungguh ya Tuhan, kalau saat ini di tengah segala apa yang kami maknai sebagai sebuah kesementaraan, bahkan ketika kami pun harus berpisah, Pak Il yang berpisah juga dengan belahan jiwanya, maka biarlah ada banyak hal yang kami bisa dapatkan untuk kami bisa terus sama-sama maknai setiap langkah hidup kami. Bahwa kami tidak melihat pada apa yang mana, tetapi ada nilai-nilai kehidupan yang sudah kami taburkan sepanjang perjalanan kami. Ada cinta dan kasih yang kami sudah bagikan, dan biar itu menjadi sebuah inspirasi bagi perjalanan kehidupan setiap orang. Harapan kami adalah satu, bahwa ketika kami dipanggil Tuhan, Engkau juga menyambut kami dengan penuh sukacita, sebab Engkau telah mendapatkan setiap kami anak-anak-Mu berlaku setia, jujur, hidup di dalam kebijaksanaan, melakukan apa yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Sungguh ya Tuhan, perintah-Mu adalah bagi kami sesuatu yang harus terus kami jalani di sisa perjalanan hidup ini, bukan yang lain. Sebentar kami akan mengantar almarhumah untuk dibawa ke ruang kremasi. Kami ingin melanjutkan ibadah sebagai bagian dari rasa penyerahan diri kami dan juga permohonan kami kepada Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus setiap doa dan permohonan ini. Amin. Kita akan menutup ibadah pelepasan dari pujian Kidung Penghiburan nomor 42. Tenanglah kini hatiku. Ayat yang keempat. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenangan. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita sudah tiba di ruang krematorium dan ini adalah rangkaian terakhir dari pada penghiburan, pada kutu peti yang boleh dilakukan dan sampai pada pelepasan. Baiklah, sebelum kita mengantar almarhumah Ibu Tan Munir akan diperlakukan, tetap kita mau sama-sama meyakini segala apa yang terjadi adalah atas kebaikan dan kuasa Tuhan. Bahwasanya setiap kita boleh percaya tubuh yang fana ini tidak akan tergantikan dengan kemuliaan tubuh kemuliaan yang Tuhan akan lakukan
Maka dia berjanji di dalam rumah Bapakku, aku akan menyediakan tempat bagimu. Marilah Bapak Ibu kita sama-sama percaya akan apa yang Tuhan janjikan ini kepada setiap orang percaya. Dalam rumah Bapakku. Paulus pernah mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 44 berkata demikian. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Yang ditaburkan dalam kehinaan dibangkitkan dalam kemuliaan. Yang ditaburkan dalam kelemahan dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan dalam tubuh alami, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika ada tubuh alami, ada pula tubuh rohani. Maka biarlah ibadah kremasi ini bukanlah bicara soal tubuhnya hancur atau kebangkitannya seperti apa, karena Tuhan akan menggantikan tubuh yang alami ini dengan tubuh yang rohani. Maka
Paulus juga, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Biar setiap kita boleh mengingat, merenungkan, dan menghayati firman-Nya. Amin. Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan sesuai dengan janji baptis kita, marilah kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasul yang berkata demikian. Aku percaya kita akan sama-sama berdoa, dan kita akan akhiri dengan doa-doa kami. Tuhan, kami ingin sama-sama menghantar tubuh alami almarhumah Ibu Tan Momil untuk dikremasi, sambil kami mengingat dan percaya sebagaimana yang Tuhan firmankan. Tuhan akan menganugerahkan tubuh surgawi, tubuh rohani, tubuh yang ada di dalam kekekalan. Dan biarlah Bapa, selepas ini tetap Tuhan yang terus boleh meneguhkan, menguatkan, khususnya suami tercinta Pak Yohanes bersama dengan keluarga yang terus merasakan kehilangan, tapi juga yang meyakini bahwa almarhumah sudah bersama-sama di dalam kekekalan, di dalam Tuhan. Tuhan, kami yang masih diberi kesempatan, bila kami boleh sungguh-sungguh mencari yang apa yang berkenan di hadapan, sambil kami menyongsong menyambut kedatangan Tuhan kembali. Bapa, inilah doa kami. Kami menyempurnakan doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni kesalahan. Janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari dosa, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan menaburkan bunga lewat prosesi penaburan bunga nanti, didahului oleh Pak Yo dan keluarga, lalu diikuti oleh Bapak Ibu sekalian sidang perkabungan. Selama penaburan bunga yang akan nanti dari sisi kiri Bapak Ibu, lalu keluar sisi kanan, kita akan sama-sama kembali mengiringinya dengan pujian Tuhan Allah bersama Engkau.
Silakan yang lain, Bapak Ibu sekalian, dari jemaat dan keluarga. Tuhan Allah beserta Sabda Kristus Santa Kristus Santa Tuhan Allah beserta sampai yang ketiga. Tuhan Allah beserta musik saja. Marilah Bapak Ibu kita menutup ibadah ini. Kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap rangkaian yang boleh kami jalani bersama. Dan biarlah apa yang kami lakukan semata-mata atas rasa syukur kami dan juga permohonan kami akan belas kasihan-Mu, pertolongan, kekuatan untuk terus boleh menopang setiap perjalanan Pak Yohanes khususnya dan melewati hari-harinya ke depan. Dan kepada setiap kami juga keluarga dan jemaat GKI Cipinang Melo, kami juga tetap Tuhan masih punya begitu banyak kenangan, pengingatan yang begitu dalam terhadap almarhum. Biarlah kami boleh melihat itu sebagai sesuatu yang membawa nilai-nilai kehidupan untuk kami terus wariskan, kami jalani sepanjang kehidupan ini. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, biarlah seluruh proses kremasi boleh berjalan dengan baik, dan pada saatnya nanti keluarga juga akan melakukan pelarungan, dan biarlah Tuhan juga yang memberkati seluruh proses pelarungan itu dengan baik. Berikan cuaca yang terbaik bagi keluarga untuk bisa sampai pada akhirnya melepaskan almarhumah. Tuhan, inilah doa kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami ke dalam kasih setia dan pimpinan Tuhan. Kami mau mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Biarlah kasih-Mu senantiasa terus menaungi kehidupan kami. Arahkanlah hati saudara-saudara dan terimalah
berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Ya, sebelum jenazah akan dimasukkan ke dalam open krematorium, kita ada rangkaian acara terakhir, yaitu satu sambutan. Yang pertama, sambutan akan dibawakan oleh Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok yang diwakili oleh Bapak Pendatua Yusuf Fajar, dan nanti saya juga meminta perwakilan dari rekan kita yang membantu pelayanan ini, Pak Tuan dan kawan-kawan. Lalu yang terakhir adalah dari keluarga. Demikian, saya persilakan perwakilan dari Majelis Jemaat GKI Cipinang. Kami Majelis dari GKI Cipinang Elok sekali lagi mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga Pak Yo dan keluarga besar diberikan kesabaran, kekuatan, serta penghiburan dari Tuhan saja. Yang kedua, kami juga berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu selama acara kemarin itu terbukti sampai pada saat kremasi hari ini. Juga partisipasi dari Bapak Ibu yang mungkin mengikuti dari YouTube. Kami ucapkan terima kasih, sekaligus juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama 2 hari ini kami dari GKI Cipinang Elok melayani mungkin ada kekurangan atau kesalahan. Yang terakhir sedikit mengenai Ibu Tan Hongyo. Sebenarnya GKI Cipinang Elok mungkin nggak ada yang bisa menggantikan Tante Hong lagi. Pada saat kami mendengar kepulangan beliau, yang pertama saya katakan dalam majelis jemaat adalah Tante Hong itu adalah contoh sejati, arti dan makna sesungguhnya dari pelayanan. Pak Yo dan Tante Hong sudah beberapa kali menjabat sebagai penatua, dan menurut pengamatan saya mungkin beliau termasuk Tante Hong ini gak pernah ribet dan ribut mengenai tata gereja, aturan, peraturan, gak pernah berdebat. Tapi di mana dibutuhkan pelayanan, terutama dari bidang KSPL, kesejahteraan dan pelayanan, Tante Hong dan Pak Yo selalu hadir. Makanya saya selalu katakan ini adalah contoh teladan. Mudah-mudahan kerajinan dan kesetiaan dari Tante Hong bisa kita lanjutkan bersama. Terima kasih Tante Hong, terima kasih. Saya minta perwakilan dari Garden Shalom Bapak Ibu, juga keluarga Tante Hong dan Pak Yohanes. Kami sampaikan rasa hormat setinggi-tingginya untuk Pak Yohanes dan juga Dian Ibu. Kami juga ikutan merasa dekat karena setiap kali kedukaan Pak Yo dan Ibu Hong selalu hadir. Pak Yo banyak bercerita, Ibu Hong banyak diam. Sesekali di saat sepi, ngajak
ngajakin saya dan istri saya Santi ngobrol, cerita-cerita panjang. Kami dianggap bukan orang lain, kami dianggap anaknya yang mesti diajar-ajarin. Kami sampaikan ke Pak Ayo dan ke Ibu Hong, kami setiap hari melayani kedubaan, kami setiap hari melihat jenazah. Tapi rasanya ilmu dan sharing yang disampaikan kepada kami melebihi yang kami di Garut lain pernah lakukan, yaitu jam terbang, dan itu senioritas dari Pak Yu dan Ibu Hong. Saya nggak bisa lanjutkan. Kami ikut kehilangan ya Pak Yu. Kami ikut kehilangan, kiranya Tuhan kuatkan seluruh keluarga besar. Sebutan terakhir, saya minta perwakilan dari keluarga. Selamat pagi Pak Pendeta, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kami dari keluarga besar almarhum Ibu Tan Hong Leo mengucapkan banyak terima kasih atas segala doa, waktu dan perhatian, dan kami juga mohon maaf bila dalam pelayanan selama ini ada kesalahan dan kekurangan. Kami juga mohon doa terutama untuk Pak Yohanes agar diberi kekuatan dalam menghadapi semuanya ini, dan memang John menjadi panutan dalam program. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya Bapak Ibu, dengan demikian seluruh rangkaian ibadah pelepasan, ibadah kremasi boleh Tuhan sertai, dan sampai hari ini semoga berjalan dengan baik. Sekali lagi, biarlah dukungan kita, kehadiran kita, baik yang di ruangan ini maupun juga yang sedang mengikuti live streaming, kira-kira terus mendoakan keluarga, terutama untuk Pak Yohanes. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih untuk apa yang boleh kita nyatakan, rasa bela sungkawa kita dan juga doa kita kepada keluarga. Tuhan berkati kita semua.
Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ya Bapak Ibu, ibadah kremasi sudah selesai. Bila semua ini kita sama-sama syukuri bahwasanya kita merasa kehilangan kekuatan dari bulan yang Tuhan hasil perhatian doa Bapak Ibu menyampaikan sekali cara memisahkan kita biar doa kita Kremasi di hutan, yang mana ini adalah masih ada beberapa tulang atau kerangka yang belum kami haruskan. Tujuan saya membuka serta menjelaskan. Ya, baik. Kalau dilihat dari hasil akhir proses kremasi, bahwasanya memang ibu hutan ini sudah mengalami pengeroposan tulang ya, terutama di area tulang belakang, persendian dan panggul beliau. Dan di sini adalah tempurung kepala ibu hutan. Kemudian di sini ada sebagian area tulang belakang dan dilanjutkan dengan area persendian serta tulang panggul beliau. Dan yang panjang-panjang ini maaf yang kami jadikan satu, itu ada tulang kaki, paha, tangan, tusuk dan jari jemari. Untuk yang pecahan ini adalah serpihan dari rangkaian bagian-bagian yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk warna yang ada di sini, warna coklat kekuningan seperti ini adalah sum-sum tulang. Dan ada beberapa di bagian tulang tertentu yang sedikit berwarna hitam seperti ini. Itu karena tidak semua tulang akan bereaksi yang sama terhadap api. Dari sini ada pertanyaan. Kropos. Seperti nanti kami pisahkan tersendiri, itu nanti pakai satu kantong kain. Di situ terdapat juga masih ada beberapa serpihan juga dari bagian tubuh ikan. Bisa pakai kenaka, barang-barang yang dimasukkan, dan juga organ-organ tubuh yang seluruhnya sudah menjadi tubuh. Jadi keseluruhan sudah kami keluarkan untuk hasil proses kremasi. Ada pertanyaan dari keluarga? Baik, kalau sudah cukup, mungkin keluarga ingin mengambil dokumentasi di belakang foto ibu. Ya, sebelum nanti saya akan teruskan. Silakan. Surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu buat siang hari ini Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul dan melakukan acara untuk pelarungan ini Tuhan. Mari Bapak Engkau pimpin kami semua, bungkus kami dengan darah Yesus, biar setiap kami Tuhan yang melakukannya tetap mengingat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapak. Bapak, kami bersyukur bahwa Engkau telah memanggil saudara kami Cihong Bapak. Kami percaya Tuhan mereka sudah ada berada dalam pangkuan-Mu, bahkan Engkau tetapkan mereka dalam tempat-Mu yang telah Kau sediakan sebelumnya ya Bapak, bagi orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan karena begitu besar kasih-Mu Bapak akan dunia ini, sehingga Engkau memberikan putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hari ini Bapak kami akan mengharumkan debu tulang daripada saudara kami Cihong. Kiranya Tuhan Engkau sertai setiap langkah, setiap aliran sungai ini Bapa dengan kasih anugerah-Mu, sehingga pada akhirnya Tuhan mereka tetap berada dalam anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Ampuni buat segala dosa dan salah kami, ampuni buat segala ketidakbenaran kami di hadapan-Mu, ampuni kami Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasihat ajaib, Raja damai, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Taruh di sini. Nah.
Sudah. Nanti juga tenggelam. Ya. Lagi. Siapa lagi? Jadi, ada lagi? Tuhan yang penuh kasih, Allah Bapa yang berharap. Puji syukur terima kasih ya Bapa, Engkau telah menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan karena acara telah terlaksana dengan baik. Kiranya Engkau tetap menyertai Cipong dalam perjalanannya menuju rumah Bapa. Terima kasih Tuhan, sertailah kami juga dalam perjalanan kami selanjutnya. Semua doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa hidup dan sepanjang segala abad.